Pelaku pembunuh ibu kandung dengan cara dibakar, Bara Primatio, dikenal baik oleh lingkungan tempat tinggalnya di Kelurahan Monjok Baru, Kota Mataram, NTB. Terduga pelaku yang akrab disapa Rio ini tega membunuh ibu kandungnya, Yeni Rudi Astuti, dan membakarnya di sebuah ladang kosong. Seperti apa kesaksiannya? Selengkapnya hanya di Tribun Lombok. Kepada seluruh warga lingkungan Monjok Baru. Kalau kami panggil dia namanya di sini tuh Rio. Kalau dilihat kesehariannya, anak ini sangat luar biasa baiknya, pendiam. Dia menjadi jemaah di masjid itu setiap waktu sholat. Jadi kita semua itu kaget dengar kejadian ini. Karena tidak ada terbayang sama sekali kalau akan terjadi seperti ini. Jadi Bapak boleh tanya seluruh warga di Monjok Baru ini. Sempat jadi Karang Taruna juga. Dia aktif di Karang Taruna. Hampir semua kegiatan pemuda dia terlibat di sini. Gimana waktu mendengar peristiwa kejadian itu? Wah, saya kaget sekali. Saya sendiri tidak tahu apa-apa. Tadi malam orang saudara kami baru saya keluar. Sempat menyaksikan penggeledahan dan Saya hanya diminta waktu menyaksikan waktu pemeriksaan di mobil yang putih itu aja. Di sana memang ada bercak darah. Cuman itu yang saya tahu, setelah itu saya keluar. Tapi Rio pernah cerita-cerita gitu nggak Nggak ada, sebelumnya? nggak ada. Berarti tertutup ya? Orangnya memang tertutup. Itu aja yang saya tahu. Mas kalau ibu itu bagaimana dengan warga di sini? Bersama warga di sini juga bersosialisasi, kayak ada kegiatan arisan apa semua. Jadi memang normal Normal sebenarnya. saja. Tapi belakangan misalnya dalam beberapa hari sebelum kejadian sempat ada yang janggal Tidak ada sama sekali. Makanya kita warga Monjok di sini tuh sangat kaget dengan kejadian ini. tapi kabarnya pernah melapor bahwa ibunya sempat hilang gitu. Ya, kemarin pagi. Karena kemarin pagi saya sedang latihan di sini, sempat tanya dia. Apa Pak Ide bilang? Ya cuman bilang dia mau cari ngambil kakak itu aja. Hanya itu yang saya Untuk tahu. apa enggak ditanya? Nggak ada kerjaan sih mau nanya-nanya yang maksudnya kan begitu. dia cerita nggak kalau dia mau laporkan waktu ibunya hilang? Nggak tahu, saya juga nggak tahu ada laporan yang tentang dia yang lapor juga saya nggak tahu. Mungkin itu aja lah. Tapi di minggu pagi itu kan sempat keluar dan sempat bertegur sapa dengan Rio kan kabarnya Bang. Saya Senin kemarin yang bertegur sapa. Pagi. Kemarin pagi ya. Itu biasa aja dia nggak Iya ada. biasanya karena saya kan setiap pagi itu beraktivitas di sini berolahraga. Jadi ketemu dia. Kalau minggu itu enggak ada berarti. Nggak ada. Enggak pernah ketemu sama sekali. Nggak ketemu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada seluruh warga lingkungan Monjok Baru dan sekitarnya. sedih ya? Nggak nyangka kalau sosok Bara di mata Nindi selama ini seperti apa kakak? Pendiam. Sering komunikasi ya? Sering komunikasi. Baik-baik aja. Baik-baik aja. Apa komunikasi terakhir mungkin yang Nindi ingat dengan Bara maupun ibu ini? Nanya-nanya kabar aja sih, soalnya kebetulan kan sejauh di luar kota ya. Selalu support karena beberapa kali melaporkan capaian ke ibu dan selalu didoakan baik ya begitu. Iya, cuman ibu beberapa kali memeras kesepian aja sih gitu. Kapan terakhir kali komunikasi dengan ibu? Komunikasi hari Sabtu. Hari Sabtu. Apa pesan ibu yang paling Nindi ingat?
didoain nanti sih sama chat terakhir kali mama itu ngedoain buat saya dan abang biar jadi orang yang sukses dan jadi orang yang lebih baik, rezekinya lancar, ngedoain. Intinya chat terakhirnya ke saya tuh ngedoain saya dan abang saya. Ada firasat nggak nih sebelumnya? Enggak ada sama sekali. Nggak ada ya. Kapan kemudian dikabarkan sempat melaporkan kehilangan katanya? Betul, karena kan minggu itu memang tidak ada kabar. Saya ada hubungi, cuman tidak ada balasan. Terus udah saya hubungi kakak saya, nanya ibu gimana kabarnya, ada di mana, soalnya saya nggak aktif. Terus dibantu cari, dibantu bikin laporan juga ke Polres. Itu sempat khawatir berarti. Khawatir, karena kan takutnya kenapa-kenapa gitu. Gitu aja sih. Sempat kepikiran hal-hal terburuk yang menimpa ibu. Hal-hal terburuk mungkin mikirnya amit-amit ibu dibegal di jalan atau dicopet, itu aja. Nggak ada kepikiran sama sekali ke sejauh ini gitu, nggak ada. Untuk kakak ini yang sudah ditetapkan sebagai terduga pelakunya, Nggak ada sama sekali kepikiran di situ sih. apa kemudian harapannya sekarang dengan, mohon maaf ini kan ancamannya cukup berat begitu kan? Kalau saya dan keluarga menyerahkan ke pihak kepolisian. Tapi kabarnya juga tadi Nindi sempat meminta abang untuk hadir di pemakaman. Iya betul. Karena gimana pun juga abang saya kan anaknya dan abang saya adalah kakak saya. Gitu. Jadi saya berharap tadinya mungkin kakak saya bisa hadir di pemakaman. Tapi kalau nggak bisa ya sudah, mau gimana kan kita serahin aja semuanya ke polisi. Nin, kalau berbicara soal sosok ibu di mata Nindi itu seperti apa? Ibu itu apa ya, baik, nggak selalu ceria, nggak pernah ngeluh yang gimana-gimana, selalu support anaknya dalam hal apapun, sesalah apapun kita sebagai anak, seburuk apapun kita, dia selalu support dan selalu memaafkan. Gitu sih. Sikap ceria, Ya, sikap ceria. sikap ceria ibu yang paling diingat sama Nindi itu seperti apa? Dia selalu senyum, selalu ceria, apapun itu selalu ada ceritanya. Bukan ke saya aja sih, pasti ke semua orang yang kenal ibu juga tahu. Kalau ibu tuh selalu ceria, kalau cerita selalu ceria, ada aja yang gitu yang diceritain. Apa penyesalan Nindi dengan kejadian seperti sekarang ini? Penyesalan saya jauh dari itu, memilih untuk kerja jauh. Penyesalan saya sekarang mungkin kalau saya masih ada di sini, kerja di sini, tinggal di sini, nggak bakal ada kejadian ini sih. Itu penyesalan saya. Kalau sosok abang gimana nih? Baik, abang saya baik sama saya. Komunikasinya sama abang? Komunikasi baik, komunikasi lancar-lancar aja, nggak ada masalah. Sebelum kejadian ada nggak komunikasi sama abang? Komunikasi kita baik-baik aja sih ya, karena kan jauh ya, jadi paling cuma kabar-kabaran, kabarnya gimana, lagi di mana, itu aja sih. Pertama untuk kasus ini ya, tentu sebagai warga, khususnya saya sebagai takmir masjid, juga sebagai salah satu warga masyarakat yang hidup di berdampingan dengan mereka, pasti kaget lah, karena saya tahu anak ini kan, saya bergaul, saya sering pakai mobilnya, anaknya pendiam, santun, dan indikasi ke arah sana. Makanya kalau ditanya, barangkali semua warga di sini pasti kaget, gitu ya. Nah, tapi saya dengar indikasi terakhir ada gejala apa yang membuat anak ini seperti ini. Ke depan harapan kami kan, saya tadi bicara sama Pak Polisi dan juga Pak Kaling untuk kita bersama-sama mengamankan lingkungan, ya, agar tidak terjadi kejadian seperti ini. Jadi kewajiban saya dan juga Pak Kaling dan yang lain-lain untuk membina
remaja kami yang ada di sini. Ya, jadi saya kan sudah lama di sini, sudah 25 tahun di tempat ini kan. Jadi saya tahu persis warga kami dan saya sangat dekat dengan mereka-mereka ini. Bahkan anak ini ya pernah menjadi salah satu ketua remaja di komplek ini, berkegiatan, itu sangat positif itu. Tapi kan pergaulan itu kan tidak hanya di sini, mungkin pergaulan di luar, ya, yang kita tidak tahu. Makanya ini kewajiban kami, saya secara pribadi dan juga sebagai warga masyarakat, untuk selalu bersama-sama dengan kepala lingkungan dan tokoh yang lain, untuk senantiasa perhatian kepekaan sosial tadi. Dan selalu rumah saya setiap terbuka 24 jam. Kalau ada mereka punya masalah, dan saya sering bersama mereka. Ya. Yuk, kalau saya boleh tanya sama mereka gitu kan, apakah saya kenal atau tidak sama mereka? Orang setiap hari saya ngomong kok. Jadi kalau ditanya apa pendekatannya, ya di ini Bruga ini, itu setiap habis subuh saya kan ngopi sini sama warga tiap hari, ya, tiap hari. Dan kadang-kadang kan anak muda ini ikut gitu, ya. Dan kalau ada kegiatan buat saya, kegiatan yang potong kayu atau yang cepat, saya libatkan mereka, ya. Saya minta tolong ke mereka. Dan Pak Kaling ini ya, setahu saya sangat dekat dengan mereka, memberikan kesempatan. Ya. Sejauh ini berarti Bara itu memang sering ke masjid ya Pak, sebagai takmir masjid? Sering lah, karena saya ketua takmir yang tiap hari saya ke masjid kan. Bara ini sering berjamaah di belakang saya. Dan tidak ada sedikit pun tanda-tanda untuk nakal yang berlebihan ya. Dan sopan santun juga? Oh sangat sopan santun. Ya. Kalau di hari kejadian itu kabarnya juga di hari Minggu sore dan Senin itu juga di masjid ya. Saya tidak perhatikan hari itu ya, tapi begini, waktu terakhir ketemu anak saya bersamaan, satu mobilnya di bel sama Bara ini, gitu loh. Tadinya anak saya dekat. Gitu. Hari apa itu Bang? Ya, hari kejadian itu. Hari kejadian di Minggu kejadian itu. Dia sempat, makanya kaget. Anak saya cerita, ya, tadi saya di bel waktu saya berpapasan, bersamaan. Siap. Apa mungkin pesan dari Sida sebagai tokoh kepada masyarakat ke depannya supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di lingkungan ini? Tadi saya bicara sama Pak Kapolsek dan juga Pak Kaling untuk ini menggunakan momen bulan Ramadan, jam Ramadan, untuk kita bisa berkumpul, memberikan sosialisasi pada warga kami, dan mudah-mudahan nanti bisa melakukan di masjid atau di kira-kira kita di Polsek kan, sehingga sudahlah cukup ini yang terakhir, jangan ada lagi, ya, baik kejadiannya maupun kegiatan yang negatif lain. Siap, terima kasih. Pemakaman almarhumah pada sunat duhur di Taman Pemakaman Umum Raudatul Jannah Bagi Rati. Sekali lagi Ya, kepalanya di situ ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehubungan dengan telah tibanya jenazah almarhumah
hanya kepada seluruh warga lingkungan Mojok Baru dan sekitarnya. Udah sampai malam. Maafin ibu kalau ada salah ya. Sabar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.